Baik, kita lanjut anak-anak. Baik, di halaman berikutnya akan muncul beberapa gambar kenampakan alam. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Nah, kenampakan buatan itu lawan dari kenampakan alami ya anak-anak. Alami itu yang terbentuk tanpa campur tangan manusia atau yang menjadi suatu kuasa Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya Allah. Lalu yang buatan itu melibatkan campur tangan manusia. Contohnya seperti gambar yang pertama ini, di kanan dan kiri ini salah satunya merupakan kenampakan alam buatan manusia. Di sebelah kiri ini ada gambar jalan. Di sebelah kanan ada gambar sungai. Jalan dan sungai, manakah di antara kedua gambar ini yang merupakan kenampakan alam buatan? Sangat jelas. Jalan ya anak-anak. Karena sungai itu buatan Allah. Jadi sungai ini sudah secara alami terbentuk, bukan dibuat lagi. Meskipun ada beberapa aliran yang dibuat manusia seperti irigasi dan lain sebagainya. Tapi ini yang di gambar ini adalah gambar sungai asli, kenampakan alam. Untuk gambar berikutnya ada di sebelah sini itu danau, di sebelah ini adalah waduk ya, waduk atau bendungan. Kalau danau itu cekungan yang terbentuk akibat kenampakan alam ya, baik itu lipatan lempeng yang biasanya ditandai dengan gempa bumi dan lain sebagainya, itu yang membentuk sebuah cekungan ya di antara perbukitan atau gunung biasanya. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini waduk atau bendungan itu memang sengaja dibuat suatu lahan yang luas dijadikan sebuah waduk, dibendung untuk ditampung airnya. Nah, ditampung airnya ini bisa dimanfaatkan untuk irigasi, untuk pengairan ikan dan lain sebagainya itu memang sengaja dibuat oleh manusia. Jadi di mana ini? Danau atau waduk? Jadi kenampakan alam buatan anak-anak. Jawabannya adalah waduk ya atau bendungan. Nah, kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Ada sungai, jalan, waduk, bendungan ya. Kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Adalah jalan dan waduk. Apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah suatu bentuk permukaan muka bumi. Nah, itu yang membentuk sebuah relief atau bentuk muka. Nah, bentuk muka itu bisa berubah pegunungan, sungai, lembah, laut, dan lain sebagainya. Untuk kenampakan alam buatan itu adalah apa anak-anak? Segala macam bentuk kenampakan alam yang dibentuk atau dibuat dengan melibatkan campur tangan manusia. Baik. Kita lanjut. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua. Baik, mohon maaf baru ada gangguan. Ya, ini kita lanjutkan. Sepertinya tadi terputus karena sinyal. Nah, dan lain-lain ya sampai ini ya.
Nah, ini pariwisata itu mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit ya, banyak sekali ya. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat memesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo kenalin negerimu lebih dekat lagi. Bentang alam Pulau Papua secara umum. Ini anak-anak, untuk pengetahuan kalian, Pulau Papua adalah pulau perbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Wah, ternyata Indonesia juga mempunyai salju anak-anak di Puncak Jayawijaya. Nama Pulau Jawa, bentang alam secara umum. Nah, gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Nah, ini nanti bisa kalian lihat di peta ya anak-anak, ada gunung apa saja. Kemarin sudah Bu Guru jelaskan di peta ada gunung itu ditandai dengan simbol berupa segitiga, ya kan? Lembah itu nanti dilihat di situ warna apa, bukit warna apa, sungai biasanya digambarkan berupa garis berwarna biru, dataran rendah warna apa, namanya apa di Jawa, dan pantai ya. Pantai itu daratan yang berbatasan dengan laut, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ini Papua. Kalian bisa pelajari sendiri dari peta ya, Kepulauan Maluku, Pulau Bali, Nusa Tenggara. Ini sangat penting anak-anak materi ini untuk mengetahui gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai apa saja yang berada di pulau-pulau tersebut. Maka dari itu silahkan kalian belajar mandiri dari peta ya. Untuk selanjutnya, bentang alam wilayah Indonesia sangat bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius di daerah tropis. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Inilah gambaran bumi yang digambarkan dalam bidang datar ya anak-anak, seperti globe ini. Nah,
Di sebelah sini luar bagian kanan dan kiri ini ada garis yang melintang seperti yang Bu Guru kemarin sudah jelaskan, ini adalah garis lintang. Lintang ya, ini ada lintang utara dari 0 sampai dengan 90 ini lintang utara yang atas dan 0 sampai 90 yang bawah ini namanya lintang selatan. Untuk garis yang ada di tengah ini yaitu tentang ini namanya garis bujur ya, ini membentang dari atas ke bawah. Ini garis bujur. Dari garis bujur 0 ke kiri sini namanya bujur barat dan ini dari 0 ke kanan sini yaitu bujur timur. Baik. Kita lanjut, pada bulan apa musim penghujan terjadi di Indonesia? Pada bulan apa musim kemarau terjadi di Indonesia? Ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Nah, sebetulnya musim penghujan di Indonesia dahulu itu terjadi secara teratur. Dan musim kemarau juga teratur, terbagi menjadi dua. 6 bulan, 6 bulan. Namun karena cuaca ekstrim dan pengaruh pemanasan global saat ini, jadi musim yang terjadi di Indonesia itu tidak mungkin datanya tidak tepat waktu, kadang mundur dan kadang maju. Untuk penghujan itu biasanya bulan bulan apa? Nah, itu terbagi dari April hingga Oktober dan Oktober hingga April. Nah, ya. Nanti dicari mana yang merupakan musim penghujan dan mana yang termasuk musim kemarau. Ini untuk tugas hari ini ya anak-anak di halaman ya 95. Beragamnya flora dan fauna Indonesia. Nah, ini silahkan nanti juga kalian baca. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna, keanekaragaman hayati, bahkan termasuk 3 besar dunia bersama Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Ini silahkan kalian baca sampai akhir. Nanti boleh dibaca dulu dan di pause dulu videonya untuk dilanjutkan setelah kalian selesai membaca. Karena ini pengetahuan penting. Selesai kalian membaca, untuk menentukan ide pokok silahkan berlatih sendiri. Mana yang masuk ide pokok? Setiap paragraf, satu paragraf itu pasti ada ide pokoknya ya. Baik, kita lanjut. Persebaran flora dan fauna di halaman, ini halaman berapa ya ini? Halaman 98. Pahami bagian berikut untuk mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, ini persebaran flora fauna di Indonesia terbagi menjadi Indo-Malayan dan Indo-Australian. Malayan itu berarti yang cenderung di sebelah barat, dekat dengan Malaysia, itu untuk supaya kamu mudah mengingatnya, Melayu ya. Untuk Indo-Australian itu di daerah Indonesia bagian timur atau yang berbatasan dengan Australia ya, dekat dengan Australia. Kok bisa? Nah itu kok bisa ya hampir sama. Nah dulu sebelum ada, kalau kamu pernah lihat film Ice Age itu mungkin bisa tahu ya. Dulu itu bumi itu semuanya berbentuknya es. Nah itu kemudian esnya mencair dan juga tadinya yang beberapa pulau itu yang menyatu bisa akhirnya terpisah. Nah itu termasuk di Pulau Indonesia dan juga di Australia itu buah apa kejadian alam, fenomena alam. Ya, kita lanjut. Untuk Indomalayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, dia ada di Indonesia Barat ya. Kawasan Indonesia untuk Indonesia Australia itu kawasan Indonesia bagian timur, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya kalian bedakan. Untuk jenis ini flora di bagian barat seperti meranti, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, tidak ada.
jenis tumbuhan matwa sedikit jumlahnya, anggrek sedikit jumlahnya, berbagai jenis nangka, ada cempeda itu juga seperti apa? Nangka ya anak-anak, biasanya di daerah Kalimantan itu tidak banyak tumbuhan sagu. Sedangkan di area timur itu berkebalikan, jenis merantinya sedikit, tidak dapat berbagai jenis rotan tidak terdapat, hutan kayu putih banyak, terdapat jenis tumbuhan matwa banyak, buah matwa itu seperti kelengkeng itu anak-anak. Kalau kalian belum pernah tahu, jenis anggrek banyak, tidak terdapat jenis nangka, tidak ada. Banyak terdapat tumbuhan sagu ya, termasuk menjadi salah satu makanan pokok daerah sana ya, sagu itu dijadikan papeda itu biasanya ya. Nah ini bentang alam yang bervariasi dan luas. Nah ini gambar persebaran fauna di Indonesia anak-anak. Bisa kalian lihat ini sesuai dengan gambar, betul sekali. Ada komodo, ada sapi, ada harimau, ada beruang, orangutan, dan lain-lain. Iklim penampakan alam serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan, disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan. Ada sebagian kekayaan alam yang tidak bisa diperbarui, misalnya saja berbagai macam bahan tambang, seperti emas, batu bara, minyak bumi, timah, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut memiliki keterbatasan jumlah yang suatu saat akan habis. Dalam pemanfaatan kayu hutan, kita juga tidak boleh melakukannya sembarangan. Kita tidak boleh menebang pohon dan membakar hutan secara tidak bertanggung jawab. Jika penebangan hutan dilakukan terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian, maka yang terjadi adalah perubahan iklim yang memicu terjadinya global warming atau pemanasan global, meningkatnya suhu bumi, hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna, punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu, menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Adapun pembakaran hutan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya bencana kabut asap, serta hilangnya habitat hidup sebagai flora dan fauna, dan punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu. Oleh karena itulah, kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dan kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pemanfaatan potensi kekayaan alam di Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna barat, fauna tengah, dan fauna timur. Fauna tengah itu bisa ya ini ada nama-nama lainnya. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace dan fauna bagian timur dipisahkan oleh garis Weber. Nah, fauna Indonesia bagian barat tipe Asiatis itu mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan, Indo-Malayan itu tadi. Fauna Indonesia bagian tengah itu tipe peralihan. Wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencakup Sulawesi, Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau kecil di sekitar fauna yang menghuni. Kemudian fauna bagian timur, tipe Australia, meliputi Papua, Halmahera, Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabe, wah, seperti di Australia, anak-anak. Ada kanguru, ada landak irian, kuskus, kanguru pohon. Nah ini pemanjat berkantung dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ada kera ya. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang dijumpai di kawasan ini, cendrawasih, karwasih, nuri raja, udang, dan namudur. Jenis ikan air tawar relatif sedikit. Nah, perbedaannya antara timur dan barat ini untuk yang barat, jenis burung-burungnya itu burung yang bagus suara kicauannya. Tapi untuk daerah timur, ini kasuari, cendrawasih, nuri raja. Nah, ini burung-burung yang bagus warna bulunya. Nah, ini kalau yang di timur itu
ada Cendrawasih Kasuari ini bagus penampilan bulu-bulunya warna-warni, cantik. Dan untuk di daerah barat ini jenis burungnya itu burung ada jalak, kutilang, berbagai macam. Nah, ini burung-burung yang suaranya eh, bagus ya. Oke, untuk memasangkan dengan garis antara penyertaan pengalaman nilai Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai, sila satu menggunakan, nah ini silahkan nanti dicari anak-anak, dicocokkan mana yang sesuai. Dan juga di halaman selanjutnya ini kalian beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dan beri tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk begitu anak-anak Bu Guru minta pohon bukunya tidak dicoret-coret. Silahkan kamu tuliskan saja ini gambar apa. Nanti ditulis di buku keterangannya. Jadi contoh ya, nomor satu, perilaku yang sesuai adalah ini, menyantuni orang fakir, misalnya gitu. Atau memberi uang pengemis. Nah ini untuk yang tidak sesuai, apa ini, menakali teman, yaitu atau merundung teman. Nah, itu nanti ini nomor satu, yang ini nomor dua ya, kanan dan kiri pasangannya. Nah, oh, tidak seperti itu anak-anak. Cukup tuliskan yang sesuai saja. Yang sesuai apa kamu sebutkan? Yang sesuai di sini, aduh, ini malah. Oh ya, yang sesuai nih. Perilaku yang sesuai, sebutkan gambarnya apa saja. Perilaku yang tidak sesuai, sebutkan gambarnya apa saja. Nanti jumlahnya akan ada 8, 8 keterangan ya anak-anak. Seperti itu ya, termasuk juga untuk ini yang sila ini. Nah, tuliskan di bukumu ya. Untuk yang berupa gambar, mohon untuk tidak dicoret-coret. Lah, kita lanjut, tinggal sedikit ini. Segala perbuatan yang kita lakukan haruslah bisa dipertanggungjawabkan, baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus siap menerima akibat-akibat dari setiap perbuatan yang kita lakukan, seperti pujian atau cemoohan, hadiah atau hukuman, pahala atau dosa. Contohnya jika kita membuang sampah ke sungai, maka kita juga harus siap menerima akibatnya, yaitu banjir. Jika kita menebang hutan sembarangan, maka kita pun harus siap menerima akibatnya, yaitu tanah longsor. Dengan demikian, kita harus menjaga perilaku kita terhadap alam. Jika alam terjaga dengan baik, maka hidup kita pun juga akan baik. Perilaku manusia terhadap alam berbanding lurus dengan bencana yang timbul dan berdampak pada manusia. Jika berperilaku baik terhadap alam, maka hidup akan nyaman. Namun jika berperilaku buruk terhadap alam, maka bencana yang akan datang. Nah, itu wajib kita ingat semuanya. Pengingat untuk anak-anak semua dan juga kita semua, orang dewasa juga harus selalu diingatkan ya. Baik, untuk kondisi sumber daya alam di lingkungan tempat tinggalmu ini ada sungai, hutan, pohon, dan tumbuhan. Nah, kondisinya apakah baik, kurang baik, atau buruk, itu silahkan nanti dicentang. Kalau baik, beri centang di baik. Kalau kurang baik, centangnya di kurang baik. Kalau buruk, di uh, buruk diberi centang ya. Perlu jelaskan lagi untuk tugas hari ini. Nah, ini halaman 103, kemudian yang tadi halaman, ya, halaman, duh, halaman 101, 102, 103. Baik, untuk itu pembelajaran ini sudah selesai anak-anak. Bu Guru jelaskan untuk tugas hari ini silahkan kerjakan halaman 79, halaman 101 sampai 103. Ya, ada 2 tugas di situ yaitu tentang suku budaya dan juga tentang kenampakan alam ya, termasuk di dalam muatan IPS dan juga PKN. Silahkan nanti kalian kerjakan dan dikirim ke WA Japri. Sekian, Bu Guru akhiri anak-anak, selamat belajar. Mohon maaf karena kita memang waktunya itu sangat padat dan materi juga harus selesai.
Untuk hari ini kebetulan tidak ada bahasa Inggris, jadi tidak masalah ya, tidak terlalu mengganggu. Menggantikan pembelajaran bahasa Inggris, tema kita ada pemadatan materi. Begitu saja atas perhatiannya Bu Guru ucapkan terima kasih. Bu Seni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.